Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur, kita beruntung karena kita bisa bersilaturahim dan juga belajar bersama tentang bagaimana membuat atau membantu anak kita bisa membaca. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini ingin atau pengen anaknya bisa baca? Oke, yang mau anaknya bisa baca, silakan angkat tangan. Oke, bagus, luar biasa sekali ya. Berarti Anda adalah orang tua yang sangat peduli dengan pendidikan anak-anak Anda. Tapi Bapak Ibu, ada satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Jadi, selain anak kita bisa membaca, ya kita juga harus memastikan bahwa anak kita juga suka baca. Karena kalau cuma sekedar bisa baca, ya Bapak Ibu, berapa banyak anak yang bisa baca? Ya, tapi kesulitan untuk memahami apa yang dia baca. Nah, makanya Bapak Ibu, anak itu mesti juga setelah dia bisa baca, anak harus suka baca. Kenapa? Karena kalau anak yang bisa baca tapi tidak suka membaca, ya tentu kecerdasannya berkurang atau kecerdasannya minim. Ya, karena anak yang suka baca tentu informasinya lebih banyak, kemudian jadi lebih mudah untuk memahami pelajaran, ya karena informasinya itu banyak karena dia suka baca. Maka di sini kalau kita hanya sekedar ingin anak kita bisa baca, sudah banyak buku ya les yang bisa kita masukin anak kita ke tempat tersebut. Tapi yang paling penting di sini ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat anak kita suka membaca. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah Anda sudah siap untuk belajar sama-sama pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, silakan angkat tangan kanan Anda dan sampaikan kepada saudara di kiri kanan Anda. Bapak, Bu, siap untuk belajar? Oke, baiklah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas keterlibatannya ya. Jadi yang paling penting adalah setelah anak bisa baca, anak harus suka membaca. Nah, maka sebelum kita bahas nanti caranya bagaimana, kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu Bapak Ibu manfaat membaca. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, manfaat membaca itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah yang harus kita tahu bahwa dengan membaca itu bisa meningkatkan pengetahuan anak kita. Kenapa anak kita pengetahuannya meningkat? Karena informasinya banyak. Kenapa informasinya banyak? Karena suka baca. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau anak itu suka baca, tentu apa yang dia ketahui lebih banyak ketimbang anak yang tidak suka baca. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ya, itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Ya, jadi nggak gampang ikut-ikutan, nggak gampang terpengaruh dengan bacaan-bacaan yang misalnya negatif gitu efeknya. Karena ketika dia banyak informasi, maka dia bisa berpikir kritis. Ini bagus nggak ya? Ini baik nggak ya? Ini harus bisa boleh dilakukan nggak ya? Boleh dikerjakan nggak ya? Jadi dia akan berpikir kritis Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada anak diajak temennya untuk melakukan satu keburukan, nah dia akan berpikir kritis, ini kira-kira bagus nggak ya? Nah, berdasarkan informasi yang saya baca, yang saya tahu, wah kayaknya ini nggak bagus nih. Nah, maka apa? Anak menjadi mampu berpikir kritis, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya, kemudian yang ketiga, itu bisa meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak. Jadi jangan dikira imajinasi itu tidak penting Bapak Ibu ya. Itu imajinasi itu sangat penting. Kenapa? Kan dengan berimajinasi itu sama aja dia sedang membangun
impiannya. Jadi kalau anak berimajinasi satu saat saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi presiden, itu kan dia berimajinasi. Nanti kalau saya jadi presiden, saya bisa begini, saya bisa begitu, saya bisa membantu masyarakat, membantu penduduk untuk hidup lebih sejahtera. Misalnya dia berimajinasi seperti itu. Nah, sehingga apa? Dibutuhkan kreativitas. Nah, makanya anak yang suka baca, itu manfaatnya dia akan bisa meningkatkan imajinasinya dan juga kreativitasnya. Ya, karena informasinya banyak yang dia terima. Nah, kemudian berikutnya adalah bisa meningkatkan kemampuan empatinya. Nah, jadi anak yang suka baca itu tentu ketika dia melihat temannya kesusahan, ketika melihat temannya memerlukan bantuan, nah berdasarkan buku yang dia baca, cerita yang dia baca, kemudian pelajaran yang dia baca, itu kayaknya kalau ada orang susah harus dibantu. Oh, teman kita itu sedang kesusahan. Nah, jadi itu tentu ya akan meningkatkan kemampuan empatinya. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau anak yang tidak suka ngebaca, informasinya sedikit, ya itu bisa dipastikan anak itu akan cuek dengan kondisi apapun Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu kita tekankan betapa pentingnya manfaat membaca. Yang kelima Bapak Ibu, ya. Yang kelima adalah tentu kalau dia suka baca, informasinya banyak, pelajaran tentu akan dipahaminya, akan dipelajari dengan baik. Kenapa? Sehingga apa? Bisa meningkatkan kemampuan akademiknya. Jadi rankingnya akan meningkat, ya kemampuan menjawab soalnya juga akan lebih terbantu, lebih mudah. Karena apa? Informasinya banyak, dia suka baca dari apa yang sudah dipelajarin di sekolahnya. Kemudian yang keenam, bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak kita. Kalau anak kita itu kosakatanya banyak, informasinya banyak, tentu dia akan bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, ketika menjelaskan sesuatu, dia akan mengait-ngaitkan dengan informasi yang dia baca dari satu buku ke buku yang lain, dari penjelasan satu ke penjelasan yang lain, sehingga apa? Komunikasinya akan jauh lebih baik, Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, tentu ketika anak yang suka baca, dia akan membuka terus-menerus wawasan barunya. Ya, sehingga apa? Sehingga wawasan yang baru itu, ya dia tidak dengan wawasan yang baru tersebut dia tidak akan ketinggalan informasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir tentu kalau anak kita suka baca, komunikasinya bagus, akademiknya bagus, kemudian berpikir kritisnya juga bagus, tentu anak tersebut ya ketika terus belajar ya dia akan menjadi anak yang sukses dan efeknya ya tentu akan menjadi anak yang kaya raya. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak punya anak seperti ini? Yang mau angkat tangan? Oke. Bagus sekali Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita doain anak-anak kita biar pada anaknya jadi anak yang sukses, pinter, soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah membahas betapa pentingnya, betapa bagusnya manfaat membaca. Nah, tapi anak itu bisa mendapatkan semua manfaat-manfaat membaca itu kalau dia suka membaca. Nah, makanya perlu kita pahami nih Bapak Ibu, caranya bagaimana ngajarin anak kita untuk suka membaca. Ya, karena apa? Banyak problem, banyak masalah yang dihadapi ketika orang tua mengajarkan anaknya, guru mengajarkan muridnya dalam proses belajar membaca. Nah, yang pertama, itu biasanya banyak guru, banyak orang tua kurang sabar dalam mengajarkan anaknya. Nah, ini juga ya nasihat buat diri saya dan buat kita semua. Supaya ketika kita mengajarkan anak kita, anak murid kita bisa lebih sabar lagi. Ya, karena apa? Sabaran itu sangat penting ya untuk membantu anak kita bisa membaca. Jadi apapun yang kita hadapin kita mesti lebih sabar, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ya itu metode mengajar yang tidak sesuai. Betul nggak Bapak Ibu? Karena kan setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, dia mau senang belajar itu kalau harus bergerak. Ada yang visual, jadi kalau dia belajar itu dia senang kalau dia melihat bendanya, melihat sesuatu yang dia pelajarin. Nah, ada juga yang audio.
Nah, audio ini berarti dia itu akan lebih suka belajar kalau mendengar. Nah, kan setiap anak pasti beda-beda. Makanya kita sebagai orang tua mesti paham nih gaya belajar anak kita seperti apa. Sebagai seorang guru kita mesti paham gaya belajar anak kita itu seperti apa. Ya, supaya jadi jangan anak yang kinestetik, ya kita ajarin dengan cara visual atau dengan cara audio. Wah, tentu akan kesulitan. Nah, maka biarin dia bergerak ke sana kemari. Nah, kita mesti sabar. Nah, karena apa? Ya karena kalau kita sabar, tentu ini akan menjadi amal jariah kita. Jadi kalau satu saat anak itu pinter, anak itu sukses, pahalanya akan mengalir luar biasa terus sampai kita meninggal dunia. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ya kurangnya sumber belajar yang menarik sehingga membuat anak menjadi bosan. Ya, jadi kita harus mencari sumber buku atau cara belajar yang menarik sehingga anak suka. Makanya cara belajarnya harus menarik, ya kan? Jangan membuat anak itu merasa bosan, ya merasa dihakimi misalnya kalau dia salah, ya. Jadi intinya caranya harus baik. Buku yang kita kasih pun harus buku-buku yang menarik, ya, jangan buku-buku yang membosankan. Nah, jadi perlu kita pahamin ini. Yang keempat, ya ini juga banyak terjadi ya. Kurangnya dukungan di rumah. Jadi jangan anak itu diserahkan ke guru sepenuhnya. Tidak Bapak Ibu ya, tapi juga harus didukung dari rumah. Ya, karena antara guru dan orang tua harus saling bersinergi, saling berkomunikasi, berkoordinasi untuk sama-sama meningkatkan kemampuannya, kemampuan membacanya, kemampuan akademiknya, dan juga peningkatan akhlaknya tentunya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, ya itu teknologi yang belum dimanfaatkan secara optimal, ya sehingga anak lebih banyak nonton YouTube, main game. Nah, coba kalau kita manfaatkan, karena juga banyak aplikasi-aplikasi yang membantu anak untuk bisa membaca dengan cara yang menyenangkan. Games juga banyak yang yang bisa mengarahkan anak untuk senang membaca. Nah, cuman kadang-kadang kita sudah terganggu ya dengan games-games yang hanya sekedar membuat anak itu senang tapi tidak ada unsur edukasinya, untuk unsur belajarnya seperti itu. Atau di YouTube juga banyak ya tayangan-tayangan atau video-video yang mengajarkan anak membaca dengan cara yang menyenangkan. Nah, jadi kita harus lebih optimal memanfaatkan teknologi ini. Jangan sampai kita kebablasan. Nah, kemudian yang keenam, ya, itu banyak orang, ya, orang tua atau guru itu kesulitan mengenal kendala yang dialami anak pada saat belajar. Yang lebih spesifik, misalnya anak disleksia itu kan memerlukan pendekatan khusus. Ya kan, kalau anak disleksia itu kan memang dia perlu pendekatan yang lebih khusus, optimal. Ya, jadi jangan mengejudge bahwa anak ini susah belajar bacanya. Anak ini kayaknya memang udah dari sononya nggak bisa baca. Nggak gitu juga Bapak Ibu ya. Ini ada caranya, jadi nggak usah khawatir. Nah, kemudian yang ketujuh itu kurangnya waktu dan energi ya. Karena kadang-kadang di sekolah pelajarannya banyak, materinya banyak, sehingga ngejar waktu, ngejar kurikulum. Nah, jadi udah capek duluan, jadi nggak maksimal belajarnya. Waktu habis karena banyak yang harus dipelajari. Udah gitu dalam satu kelas kan juga terdiri nggak hanya 1-2 orang anak, tapi bisa belasan anak. Nah, maka itu juga harus kita perhatikan waktu dan energi kita orang tua dan juga guru Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu, ini kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua. Nah, makanya tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa salah satu faktor pendukung itu dari rumah. Berarti adalah komunikasi antara guru dan orang tua itu mesti balance ya. Jadi jangan orang tua juga menyerahkan sepenuhnya kepada guru, tapi harus bekerja sama. Gitu. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini apa yang kita sampaikan ini adalah memang betul-betul masalah yang kita alami selama ini Bapak Ibu ya, dan kita harus cari solusinya. Mudah-mudahan dengan
pertemuan ini, dengan silaturahim ini, Bapak Ibu, kita bisa menemukan solusinya insya Allah. Nah, jadi perlu kita pahamin, kalau kita pengen bisa membuat anak kita bisa baca, kemudian dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang mengasyikkan gitu ya, sehingga nanti menimbulkan rasa suka kepada anak kita, maka Bapak Ibu, kita perlu ya itu memahami cara kerja alamiah otak. Ya, kenapa? Karena kita mengajarkan kepada anak kita, ya kan? Itu kan yang menerima informasinya, yang meresponnya itu kan otaknya. Nah, kita mengajarkan dengan otak, kan kita berpikir, maka kita harus tahu cara kerja otak yang alami itu bagaimana. Nah, jadi saya jelaskan secara garis besar bahwa Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, itu memberikan otak kepada manusia. Setiap manusia itu tanpa terkecuali ya, Bapak Ibu ya. Itu dua ya. Jadi ada dua sisi otak yang Allah ciptakan. Otak kiri dan otak kanan. Nah, sebelum kita bicara otak kiri dan otak kanan, ya, Allah juga menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan Bapak Ibu supaya kita mengingat kebesaran Allah. Contoh aja nih, sederhana dah. Akan ada tangan kiri, ada tangan kanan. Coba kalau tangan kita diciptakan tangan kanan dua-duanya atau tangan kiri dua-duanya Bapak Ibu. Nah, maka tangan kiri dan tangan kanan menurut Bapak Ibu fungsinya beda atau sama? Ah, beda kan? Nah, tangan kanan untuk makan, tangan kiri untuk apa? Ya, untuk bersih-bersih ya Bapak Ibu ya, untuk cebok ya. Jadi jangan dijadikan satu. Masa tangan kanan buat makan, tangan kanan buat cebok juga, atau sebaliknya tangan kiri buat makan, tangan kiri juga buat cebok juga. Ya, berarti tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah, begitu pun dengan otak Bapak Ibu. Otak Allah ciptakan itu ada dua, kiri dan kanan. Tentu fungsinya berbeda. Seperti tadi tangan kiri dan tangan kanan berbeda fungsinya. Nah, ya kan Bapak Ibu, maka kita mesti paham. Nah, otak kiri itu kerjaannya Bapak Ibu itu berkaitan dengan tulisan, dengan tekstual ya. Terus otak kanan itu visual, gambar. Kemudian otak kiri itu monoton. Ya, kemudian otak kanan itu kreatif. Nah, dan dia sifat ingatannya tuh jangka panjang kalau otak kanan. Kalau otak kiri itu sifat ingatannya jangka pendek. Makanya anak kalau belajar hari ini insya Allah besok juga udah lupa. Tapi kalau anak nonton film Bapak Ibu, seneng dia, suka dia, ya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun itu cerita filmnya masih ingat. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi itu sederhananya cara kerja alamiah otak tuh seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang berkaitan dengan tulisan, angka, tekstual, udah gitu cara penyampaiannya monoton, membosankan, tidak kreatif, itu berarti otak kiri. Maka buru-buru kita harus mengoptimalkan atau melibatkan otak kanan kita, di mana harus melibatkan gambar, visual, kreativitas ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya proses belajar menjadi menyenangkan, tidak membosankan seperti itu. Itu secara umum, secara global ya. Oke, kemudian ya Bapak Ibu. Nah, jadi antara bisa dan suka itu ya Bapak Ibu, itu dua hal yang berbeda. Jadi orang bisa baca itu belum tentu suka. Ya, sekarang kita harus cari tahu nih, kenapa kok anak nggak suka baca? Kalau anak nggak suka baca, bisa dipastikan waktu dia belajar dia mengalami trauma. Bisa jadi mengalami tekanan, bisa jadi mengalami paksaan, bisa jadi mengalami sesuatu yang dia tidak suka, tapi dipaksa. Karena tuntutan kurikulum, tuntutan guru, tuntutan orang tua, dan segala macamnya. Nah, sehingga ketika dia bisa baca pun, tapi nanti dia tidak suka baca endingnya. Maka apa yang terjadi? Ketika mau belajar, males. Karena nggak suka baca. Baca itu membosankan. Nah, makanya sebagai guru, sebagai orang tua, kita jangan hanya, ya Bapak Ibu, itu membuat atau fokusnya membuat anak itu bisa baca doang.
Nah, tapi bagaimana kita juga harus membuat anak itu suka. Ya, karena kalau dia sudah bisa baca, kemudian dia suka, dia tentu akan belajar lebih giat karena dia suka membaca. Ya, sehingga dikasih buku oleh gurunya dia pelajarin, dikasih tugas dia pelajarin, dia baca. Kenapa? Karena baca itu sesuatu yang dia sukai. Nah, coba deh Bapak Ibu kasih anak Anda pilihan. Mau baca buku atau belajar atau main game. Pasti anak lebih senang main game ketimbang membaca, ketimbang belajar. Ya, karena dia pikir main game lebih menyenangkan, lebih dia sukai. Terus Bapak Ibu tanya, coba lebih mau pilih mana? Belajar, baca buku, atau nonton film? Nonton YouTube. Sudah bisa dipastikan pasti jawabannya nonton film di YouTube. Ya, kenapa? Karena nonton film di YouTube sesuatu yang dia suka, sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu kan kalau kita analisa Bapak Ibu, kan baca buku informasi juga. Penting bahkan. Nonton film, nonton YouTube juga kan informasi juga. Ada cerita di situ, ada pesan di situ. Ya, ada nilai pesan moralnya di situ, ada nilai baiknya, ada buruknya. Itu kan informasi juga. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Itu kalau film yang ada yang di YouTube, yang kalau ditulis gitu dalam bentuk naskah, itu bisa berhalaman-halaman juga Bapak Ibu. Artinya apa? Proses penyampaian informasinya berbeda. Yang satu menyenangkan, yang satu membosankan. Nah, sehingga kalau membosankan timbulnya tidak suka, kalau menyenangkan timbulnya suka. Maka Bapak Ibu, ya kita mesti memikirkan caranya supaya anak itu bukan hanya bisa baca tapi juga suka membaca. Setuju gak Bapak Ibu? Oke. Yuk, yang setuju angkat tangan kanannya. Oke, katakan saya. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa. Maka nanti Bapak Ibu akan menemukan caranya insya Allah ya. Kami akan kasih tahu nanti setelah beberapa penjelasan berikut ini lagi. Baik. Nah, masih berkaitan dengan otak Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai otak yang tadi ada dua itu ya, kiri dan kanan itu bekerjanya sendiri-sendiri atau terpisah ya. Kalau istilah neuroscience itu disebutnya split brain. Jadi otak yang bekerja terpisah. Nah, contoh sederhana dah begini Bapak Ibu. Sebelum saya jelaskan nanti bagaimana otak itu bekerjanya terpisah. Kalau Anda punya dua tangan nih Bapak Ibu ya. Punya dua tangan. Anda ngangkat batu ya seberat 10 kilo. Ya. Atau ngangkat beras lah. Satu 10 kilo lah gitu. Beras 10 kilo. Anda angkat dengan satu tangan aja. Baik itu tangan kiri atau tangan kanan saja, kira-kira lebih berat nggak bebannya Bapak Ibu? Coba Anda angkat 10 kilogram beras dengan tangan kanan aja. Atau sebaliknya, Anda angkat itu beras 10 kilo dengan tangan kiri Anda. Tentu bebannya lebih berat kan Bapak Ibu? Coba sekarang Anda angkat dua-duanya beras itu dengan tangan kanan dan tangan kiri Anda secara bersamaan. Jadi beras 10 kg itu diangkat dengan kedua tangan kita, Bapak Ibu. Kira-kira lebih ringan nggak? Betul ya? Lebih ringan ya. Nah, begitupun dengan otak Bapak Ibu. Ya, kalau otak bekerjanya sendiri-sendiri, itu tentu jauh akan lebih berat ketimbang otak berdua bersamaan bekerjanya, sinergi. Nah, maka jangan hanya fokus ke tulisan, tekstual kalau kita ngajarin anak membaca. Harus dikasih gambar, visual. Supaya apa? Tidak monoton. Ya, supaya apa Bapak Ibu? Ada kreativitasnya juga kita kalau ngajar dan belajar. Jadi suasana belajar prosesnya jadi menyenangkan. Nah, ini contohnya seperti ini nih kalau kita ngajarin anak ya. Kita suruh anak ngeja Bapak Ibu. Bo la bola. Nah, anak disuruh ngeja. Kadang-kadang anak lupa Bapak Ibu ini ejaannya apa ya? Gitu. Jadi kalau anak cuma disuruh ngeja, disuruh ngapal, itu otak kirinya lebih dominan. Berarti otak kirinya doang yang bekerja, otak kanannya tidak. Gitu, ya kan? Bobo, la bola. Nah, itu otak kiri yang dominan karena fokus ke tulisan, tekstual dan monoton caranya. Kemudian contoh berikutnya misalnya kauku de ada.
kuda. Kadang-kadang bisa ngeja, nggak bisa baca karena lupa. Nah, atau dia mau membaca ini buku, buku. Nah, ini berarti ketika kita melakukan cara seperti ini, Bapak Ibu, ya, itu berarti otak kirinya aja yang bekerja, otak kanannya diabaikan. Berarti anak tentu akan berat bebannya dan tentu akan mengakibatkan anak jenuh dan akhirnya bosan dan akhirnya malas. Jadi lama bisa bacanya, prosesnya jadi lama ya, karena dia ya itu merasa terbebani begitu Bapak Ibu. Nah, atau ya bola terus dikasih gambar bola. Nah, kuda dikasih gambar kuda. Buku dikasih gambar buku. Jadi langsung dibaca. Bola ada gambarnya. Kuda ada kudanya, ada gambar kudanya. Buku ada gambar bukunya. Ini juga antara otak kiri dan otak kanannya masih terpisah. Tapi yang cara yang kedua ini otak kanannya dilibatin, cuman masih sendiri-sendiri. Gitu. Belum menyatu gitu Bapak Ibu, ya. Jadi masih sendiri-sendiri, maka masih ada kendala begitu. Nah, berbeda Bapak Ibu. Ya, berbeda dengan ketika kita mengajarkan anak dengan kondisi otaknya itu seimbang. Jadi dua-duanya bekerja bersama. Ya, sinergi. Kolaborasi. Nah, otak kiri, otak kanannya. Ya, jadi ada tekstual, ada visual, ada gambar. Tidak monoton, tapi kreatif, menyenangkan. Ini contohnya. Kita main tebak gambar. Ini gambar apa nak? Nah, main tebak gambar Bapak Ibu. Jadi bikin suasana menyenangkan dulu. Ini gambar apa nak? Saya yakin anak-anak pasti tahu. Dasi, oke bagus. Kasih apresiasi kalau dia jawabnya bagus, benar. Bagus nak, dasi ya. Oke, berarti dasi adalah da. Oke, ucapin sama-sama. Da. Da. Udah Bapak Ibu, kayak gitu aja. Ya, nggak usah dipaksa-paksa. Udah kayak gitu aja dulu, biarin. Yang penting suasananya menyenangkan dulu. Oke, kemudian berikutnya, nah ini gambar apa? Pasti ada yang jawab pulpen, pen, ballpoint, macam-macam ya. Kita ratakan jawabannya. Bagus ya, ini adalah gambar pen. Yuk ucapin sama-sama. P. P. Nah, jadi pertama tebak gambar, yang kedua langsung kunci di penyebutan awalnya. Kemudian yang ketiga ini gambar apa nak? Oke, ya bagus. Sepatu. Oke, berarti sepatu adalah se. Ya, se. Ya, bagus. Oke. Kemudian ini gambar apa nak? Iya bagus ya, lilin. Oke, berarti lilin, li. Gitu, li. Ya, oke. Langsung dikunci. Kemudian ini gambar apa nak? Wah, anak lihat-lihat ini kira-kira gambar apa ya? Oh iya, itu gambar benang. Oke, bagus. Benang, be. Benang, be. Oke. Ini gambar apa nak? Wah, itu Jurassic Park. Oh iya, Jurassic Park itu. Oh iya, dino. Oke, bagus. Dino, di. Ya, dino, di. Oke, ini gambar apa nak? Oke, bagus sekali. Bulan, bagus ya. Bulan, bu. Bulan, bu. Langsung dikunci Bapak Ibu. Udah. Jadi kita tuh fokusnya tuh bermain tebak-tebakan gambar. Habis itu nanti proses berikutnya baru kita nyusun kata menjadi kalimat, menyusun suku kata menjadi kata. Akhirnya nanti akan menjadi kalimat yang panjang. Jadi prosesnya seperti ini dulu Bapak Ibu. Ya, main tebak-tebakan gambar, bikin suasana itu menyenangkan dulu, menarik dulu, supaya rasa senangnya itu terus terjaga Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, proses berikutnya setelah tadi kita main tebak-tebakan gambar ya Bapak Ibu. Di situ kita sudah ulang bagaimana tulisannya kita tampilkan, ada gambarnya. Gambarnya juga bukan gambar sembarangan ya Bapak Ibu, itu gambar yang tertolerasi atau yang terhubung dengan
awal baca dari kata itu. Nah, jadi tidak monoton proses belajarnya, tapi kreatif dan menyenangkan. Sekarang kita mulai langsung menyusun kata menjadi kalimat. Kita awal dari suku kata dulu. Ini gambar apa, nak? Oke, jadi kita tanya gambarnya dulu. Oke, bagus. Bulan. Oke, bulan berarti apa? Bu. Oke, bagus sekali. Bagus. Tepuk tangan. Bu, ya. Oke, berikutnya ini gambar apa, nak? Ya, dino. Oke, dino berarti di. Oke, bagus ya. Sekarang coba kalau digabung, jadi apa itu bacanya, nak? Bunyinya seperti apa itu? Budi. Wah, bagus sekali. Jadi langsung anak minta untuk menggabungkan ya dua suku kata itu, kan menjadi kata budi. Oke, lanjut lagi. Ini gambar apa, nak? Oh ya, benang. Be. Oke, bagus. Be. Ya, oke, berikutnya di gambar apa? Lilin, li. Ya, bagus. Coba kalau digabung jadi apa? Li. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Coba sekarang kita gabung dari awal. Budi beli. Wah, keren banget. Kasih pujian Bapak Ibu biar lebih semangat anak kita belajar, murid kita belajar. Lanjut lagi, ini gambar apa, nak? Sepatu. Oke, bagus. Sepatu. Oke. Kemudian di gambar apa? Ya, pen. P. Ya, P. Oke. Berikutnya. Ini gambar apa tadi? Ya, dasi jadi da. Oke, kalau digabung jadi apa? Sepeda. Wah, luar biasa. Pinter, mantap. Oke, sekarang kita gabung dari awal ya. Budi beli sepeda. Wah, luar biasa. Nah, jadi proses belajarnya jadi lebih menyenangkan Bapak Ibu dengan cara seperti ini. Nah, jadi dengan cara seperti ini yang paling penting itu anak bisa baca dan efeknya nanti suka baca. Itu yang harus kita perhatikan. Sukanya juga harus kita prioritaskan. Nah, jadi dengan cara seperti itu ya Bapak Ibu, dengan cara seperti itu ya, itu alhamdulillah ya program ini sudah menyebar ya. Itu sudah banyak guru PAUD, orang tua yang menggunakan program ini, metode ini, konsep ini. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa ya untuk menerapkan metode ini, cara ini tentu dengan media ya, media buku dan kartu belajarnya, karena kita belajarnya pakai kartu. Ya, supaya lebih menyenangkan. Jadi konsepnya bermain sambil belajar. Jadi konsepnya itu main Bapak Ibu, tapi sambil belajar. Ya, bukan belajar sambil bermain Bapak Ibu, ya beda ya. Kalau main sambil belajar itu memang senang-senang. Tapi kalau belajar sambil main itu timbulnya nggak serius. Nah, jadi kita konsepnya bermain sambil belajar. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ya bisa memiliki media ini ya, karena ini sangat terjangkau ya, manfaatnya sangat besar, dan juga ini investasi seumur hidup karena hanya sekali beli untuk selama-lamanya, selama buku dan kartunya tidak hilang dan rusak. Untuk itu Bapak Ibu, yuk kami sarankan bagi yang berminat silakan ya. Sebelum nanti saya kasih tahu berapa harganya, coba saya mau tanya dulu nih. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini siapa yang mau memiliki media ini, media belajar ini, angkat tangan. Wow, Masya Allah, banyak sekali tuh yang minat ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu ya, saya tambah semangat nih. Jadi Bapak Ibu yang tertarik, silakan ya, nanti Anda bisa menghubungi tim kami ya. Ya, Anda bisa menghubungi tim kami, harganya sangat murah ya. Sangat terjangkau Bapak Ibu harganya ya. Itu hanya 150.000 aja satu paketnya. Sudah dapat satu buku dan satu paket kartu yang berisi kurang lebih hampir 200 Bapak Ibu ya. Hampir ya. Saya lupa itu. Jadi intinya ada kartu-kartu yang bisa Anda pelajarin mulai dari alfabet sampai suku kata, dari
A sampai Z Bapak Ibu. Insya Allah itu sangat membantu anak kita, sangat membuat anak kita bisa baca dan juga tentunya suka membaca. Baiklah Bapak Ibu, ya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi silakan ya, bagi Anda yang berminat, Anda bisa langsung menghubungi tim kami ya untuk melakukan proses pemesanan atau pembelian bukunya dan kartunya langsung di tempat Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.